Saya heran. Nyari orang Islam yang agak nyambung itu memang agak berat, teman-teman. Teman-teman harus maklum ya. Ini pengalaman saya. Jangan dibilang saya menghina loh. Jangan kalian bilang saya melecehkan, enggak. Karena pengalaman saya selalu begitu. Nyuruh orang Islam itu emang susah. Nyambungnya itu agak berat gitu. Nah, ya silakan. Muhammad Adrian Maulana, apa yang mau Anda sampaikan? Kan dalam Islam, dalam Al-Quran, Nabi Yesus menerangkan bahwa Allah itu Tuhan dan Allah itu Tuhan yang benar. Tuhan alam semesta. Baik. Quran surah Maryam. Baik. Jadi menurut Anda di dalam Al-Quran, Nabi Yesus mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Betul? Betul. Oke, baik. Itulah fitnah yang nyata. Baik. Tidak. Tenang, Bang. Tadi kan Abang udah ngomong. Boleh saya gantian ngomong? Boleh. Baik. Begini, Bang. Kalau kita membahas ini dari sudut pandang iman, kita nggak bakal ketemu. Itu akan jadi debat kusir. Saya akan gunakan alternatif yang sama-sama kita akan menerima. Anda menerima, saya akan menerima. Ya, jadi kita akan kaji ini secara akademis dan ilmiah. Saya mau tanya dulu. Menurut Anda, yang barusan Anda kutip dari Al-Quran, Nabi Yesus yang Anda maksud itu, apakah dia orang Sumedang? Apakah dia orang Batak? Apakah dia orang Ibrani, orang Yahudi, atau dia orang Arab? Silakan. Orang Arab. Pantesan suruh nyembah Allah. Kalau kamu sudah berpikir bahwa Nabi Yesus adalah orang Arab, ya tidak salah kamu berpikir dia suruh nyembah Allah. Karena kamu sudah membuat Nabi Yesus jadi orang Arab. Gimana? Orang kamu saja sudah berpikir Nabi Yesus orang Arab, ya pantesan suruh nyembah Allah. Gimana? Coba sekarang saya tanya dulu, bagaimana kamu berpikir bahwa Nabi Yesus itu orang Arab? Nabi Yesus, bukan Yesus itu Nabi, Bang. Isa. Iya, jangan balik-balik lagi ke situ, Abang. Anda bisa berpikir bahwa Nabi Isa itu orang Arab dari mana? Dari orang Arab Palestina, Bang, dia. Berbahasa Arab. Iya, makanya Anda berpikir bahwa dia nyuruh nyembah Allah. Makanya kalian ini disesatkan oleh yang namanya kebodohan. Gimana? Begini, Bang, tenang dulu. Gini, di Palestina pada abad pertama itu adalah masa di mana Yesus ada pada waktu itu, di abad pertama, pada masa pemerintahan Pontius Pilatus pada waktu itu. Pada waktu itu negeri itu disebut negeri Yudea, penduduk negeri Yudea di bawah pemerintahan Romawi pada waktu itu. Ya. Di situ, Bang, bahasa yang digunakan pada waktu itu abad pertama itu adalah bahasa Aram. Sedangkan bahasa-bahasa negara itu bahasa Yunani. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari peninggalan-peninggalan yang berasal dari abad pertama. Ya. Di situ kita bisa tahu dari tulisan-tulisan yang ditemukan di situ, inskripsi dan lain sebagainya, bahwa bahasa yang digunakan pada waktu itu ada 3 di situ. Bahasa Aram, kemudian bahasa Yunani, dan juga bahasa Ibrani itu digunakan dalam sinagog saja, dalam pembahasan agama. Ada juga satu bahasa lagi yaitu bahasa Latin. Itu bahasa yang dipakai di Palestina pada waktu itu, bukan bahasa Arab. Nah, kok bisa Anda berpikir bahwa itu bahasa Arab? Coba buktikan dalilnya. Jangan dimati-matikan, Bang kamera. Al-Quran, wahyu dari Allah turunkan Nabi Muhammad. Itu kalau ini namanya Anda mau debat kusir. Al-Quran jelas mengatakan
Di dalam surat As-Saff, nih, saya bacakan ya. Surat Tafsirkan As-Saff. dengan- Ya, coba Tafsirkan. bukakan surat As-Saff ayat yang ke-6, Bang. Ayat yang Ya. ke-66. Ya. Ayat yang ke-6, surat As-Saff ayat ke-6, coba. Coba tafsirkan dengan benar, Bang. Jangan menyesatkan orang. Oke, baik. Surat As-Saff ayat yang ke-6 ya. As-Saffat. Selesai Yasin. Surat As-Saff ayat yang ke-6. Sebentar, Bang. Saya bacakannya, Bang ya. Kita diskusi yang baik ya. Iya, Bang. Ya, Bang. As-Saff Ayat berapa, Bang? ayat yang ke-6. Ayat 6. Oke. Udah, Bang. Coba dibacakan, Bang. Baca. Mahfidun min kulli syaitonim marid. Terjemahnya saja, Bang. Kalau bahasa Arabnya nanti kita ada nerjemahin. Langsung baca terjemahnya. Semuanya. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit. As-Saff ayat ke-6, Bang. Itu surat apa yang Bang baca itu? As-Saffat. 6. Udah dibilang 6. 6. Nah, surat yang ayat yang ke-6. Surah As-Saffat apa surah Saff? Surat As-Saff. Aduh, saya aja yang menunjukin, Bang. Saya aja yang nunjukin. Anda yang baca nanti. Aduh, berat. Udah saya bilang kan tadi teman-teman, ngomong sama orang muslim tuh butuh energi banyak. Makanya teman-teman kalian kirimlah dulu lontong, ya, bodrek itu. Biar ada energi saya ngadepin mereka ini. Ya. Oke. Surat As-Saff ayat ke-6 ya, Bang ya. Oke. Makasih Ngatini, makasih. Ya nih, lihat nih. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel." Nah, jadi Isa berkata kepada Bani Israel, betul? Betul. Apakah Bani Israel itu berbahasa Arab? Meninggal dunia. Oh. Coba, apakah Bani Israel berbahasa Arab? Seret. Jadi Isa menurut Al-Quran berkata kepada Bani Israel, tentu saja dia berbahasa apa? Berbahasa yang digunakan oleh kaum Bani Israel. Dan di dalam kamus, ya nih saya balik dulu. Bani Israel itu Bang berbahasa Ibrani. Sekarang pergi terbang ke sana, ke Yerusalem, ke Tel Aviv. Sampai sana bahasa yang digunakan itu bahasa Ibrani. Tidak ada di dalam kamus bahasa Ibrani kata Allah, nggak ada di situ. Sama kalau Anda buka bahasa kamus Cina, bahasa Mandarin, nggak ada kata Allah di situ. Sampai jungkir balik kamu nggak bakal ketemu, karena nggak ada. Nah, lalu bagaimana kamu memfitnah bahwasanya Nabi Isa menyuruh nyembah Allah, sedangkan di dalam kamus bahasa Ibrani kosakata itu nggak ada. Udah mikir sekarang? Sudah mikir sekarang? Udah duluan mikir. Iya, jadi itu fitnah yang nyata kalau kamu mengatakan bahwasanya Isa orang Israel, Bani Israel menyuruh nyembah Allah. Ya nggak mungkin Bang. Orang Allah aja nggak ada dalam bahasa Ibrani kok suruh nyembah Allah. Begitu Bang, itu cara berpikir kita. Nah, kabur kan? Itu cara berpikir kita supaya kita itu nggak debat kusir. Kalau kita debat kusir, debat agama ya nggak ada ujungnya. Gitu loh ya teman-teman ya. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saudara sebangsa, ya. Kalau kalian mengklaim teologis, itu haruslah klaim teologis kalian itu tidak bertentangan dengan yang namanya fakta-fakta historis. Nggak boleh, saya kasih contoh sama kalian. Pada zaman dulu kala, sebelum pengaruhnya Islam ke Indonesia, orang-orang Jawa itu namanya Sujono, Sujatmiko. Itu nama-nama Jawa. Sebelum
pengaruh Islam masuk ke Indonesia. Setelah Islam masuk ke Indonesia, nama-nama jadi ganti. Nama-nama jadi Fatih, Mubarak. Itu kan nama-nama Arab itu. Nah, bayangkan teman-teman, Anda berbicara di zaman Gajah Mada, di zaman Majapahit. Pada waktu itu Raja Majapahit yang memerintah namanya Al-Fattah. Itu kan ngarang bebas. Itu namanya ngarang bebas. Mana mungkin di zaman Majapahit tahun sekian berapa begitu? Majapahit tahun berapa ya? Saya nggak tahu. Ya, itu sudah ada nama orang yang seperti itu. Itu kan nggak bisa, namanya anakronisme. Di mana peristiwa yang diklaim terjadi bertentangan dengan apa yang keadaan sebenarnya pada waktu itu terjadi. Nggak mungkin. Atau kamu bilang begini, Mahapati Gajah Mada, dia pergi ke Masjid Istiqlal. Ya nggak mungkin. Dari mana zaman ceritanya Gajah Mada pergi ke Istiqlal, Masjid Istiqlal lalu sholat, sementara Masjid Istiqlal dibangun setelah Gajah Mada jadi fosil. Ini yang namanya anakronisme. Makanya di dalam Al-Quran, ketika ada Isa mengklaim, menyuruh menyembah Allah, bagaimana mungkin itu terjadi? Sementara jelas-jelas Isa itu pasti tidak berbahasa Arab. Gimana sih?